Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya April Sugiarti dengan NIM 211211774, mahasiswa dari Universitas Mercu Bakti Jaya Padang. Saya berada pada tingkat 3 sekarang akan melakukan presentasi tentang proposal penelitian yang akan saya lakukan nantinya. Kemudian tidak usah pengambil angkatan kelima. Kalau begitu, mari saya akan menjelaskan proposal yang telah saya buat. Di mana judul proposal saya itu pengaruh latihan brain darah terhadap pengendali ginjal vertigo pada lansia. Pada bab pendahuluan ada latar belakang di mana vertigo merupakan pola yang sering dijumpai sakit ini dilambangkan sebagai rasa berputar, rasa oleng, tak stabil, atau rasa pusing. Umumnya disebabkan oleh gangguan sistem keseimbangan. Gejala yang dirasakan seperti perubahan kulit yang menjadi pucat atau kalor, terutama di daerah muka serta peluh dingin atau cold sweat. Gejala ini muncul didahului dengan menguap di muka akibat sistem saraf simpatik. Kusumastuti dan Sutarmi. Selanjutnya, menurut Seal K. et al. 2015, sikap pusing yang dirasakan mana tidak derita oleh 8 juta orang. Bipolar rasa pusing ini diderita oleh 1 juta orang berdasarkan studi di Jerman. 1 dari 5 orang tua menderita pusing selama setahun. Meskipun rasa pusing dapat disebabkan oleh berbagai masalah kesehatan, tetapi diperkirakan sebanyak 45% terjadi karena gangguan jiwa. Prevalensi terjadinya vertigo di Jerman usia 18 hingga 79 tahun adalah 3%. 20% diasumsi karena kelainan pada vestibular. Penelitian di Prancis didapatkan prevalensi vertigo 48%. Sedangkan di Indonesia, angka terjadinya vertigo pada tahun 2013 didapatkan sebanyak 50% dari orang tua di usia 75 tahun. Pada tahun 2018 didapatkan sebanyak 50% dari usia 40 sampai 50 tahun menurut Pulungan 2013. Istirahat lansia terjadi disebabkan perubahan struktural berupa degenerasi dan atrofi pada sistem vestibular, visual dan proprioseptif dengan akibat gangguan fungsional pada ketiga sistem tersebut yang menyebabkan respon pada akselerasi gravitasi berkurang, sehingga keseimbangan mudah terganggu dan mengakibatkan jatuh atau berputar. Nah, menurut Dewi pada 2020, serangan vertigo jika tidak segera ditangani akan menyebabkan dampak buruk, yaitu nyawa. Vertigo juga bisa menjadi penyebab serius dari jerawat otak. Dan lainnya adalah terjadi indikasi serius terhadap gangguan pada telinga. Infeksi yang terjadi pada bagian dalam telinga bisa menyebabkan kerusakan organ telinga sehingga penderita bisa kehilangan pendengaran secara permanen. Akibat dari vertigo pada lansia yang tidak ditangani akan menyebabkan dehidrasi, gangguan risiko jatuh, gangguan penglihatan, dan pendengaran. Penelitian pada vertigo selama ini dilakukan dengan pemberian pengobatan farmakologi dan farmakologi. Pada farmakologi, kita bisa memberikan obat seperti histamin dan benzodiazepin. Pengobatan non-farmakologi
yang dapat mengendalikan gejala tersebut salah satunya terapi benar. Menggunakan benar. Karena metode ini dapat dilakukan secara mandiri di rumah tanpa pengawasan dari tenaga kesehatan. Benar adalah latihan yang dilakukan untuk mengendalikan gejala vertigo dan mendukung aliran darah ke otak sehingga dapat memperbaiki fungsi keseimbangan. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas tadi, maka saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh dari terapi atau latihan Bendarov terhadap pengendalian gejala vertigo pada lansia tersebut. Nah, dalam misalnya itu kesimpulan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu apakah adanya pengaruh pemberian terapi Bendarov terhadap pengendalian gejala vertigo pada lansia. Tujuan penelitiannya yaitu pertama tujuan umum menganalisis pengaruh pemberian terapi Bendarov terhadap pengendalian gejala vertigo pada lansia. Nah, untuk tujuan khususnya yaitu mampu meningkatkan pengendalian gejala vertigo pada lansia dan mampu mengurangi keparahan vertigo pada lansia tersebut. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi dari IKEA, yaitu pertama bagi pelayan perawatan. Penelitian tentang pendaraf ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi tenaga kesehatan atau perawat sebagai salah satu terapi farmakologis untuk mengurangi vertigo pada lansia, sehingga dapat meningkatkan standarnya asuhan perawatan. Dan bagi institusi pendidikan dapat dijadikan masukan dari ilmu terkait khususnya dari polisi perawatan sebagai masukan bagi peserta didik untuk mengetahui terapi dan farmakologis dalam pengendalian vertigo dengan Bendaro dan pasien lansia serta sebagai informasi untuk dijadikannya masukan tambahan dalam pendidikan terutama mata pelajaran atau mata kuliah terapi komplementer. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau data pembanding untuk penelitian yang akan datang dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan Brandarov terhadap pengendalian vertigo lansia. Kita sudah bahwa yaitu tinggal Mana yang pertama itu lansia dulu. Lansia itu lansia adalah seorang yang berusia 45 sampai 59 tahun menurut RI 2017. Pralansia atau lansia di mana lanjut usia adalah bagian dari proses berkembang di mana seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial secara bertahap. Semakin seseorang bertambah tua, kesehatan fisik dan mental akan semakin berkurang. Proses menua didefinisikan sebagai perubahan yang terkait waktu berpsikik universal, intrinsik, progresif, dan detrimental. Lansia atau menua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seorang telah melalui 3 tahap kehidupannya, yaitu anak, dewasa, dan tua. Kemudian ada batasan umur pada lansia. Menurut Depkes RI, berbagai batas umur lansia sebagai berikut menjelang usia lanjut yaitu 45 sampai 50 tahun disebut sebagai masa febrilitas. Kemudian ada usia lanjut 55 sampai 60 tahun sebagai masa presenium. Yang selanjutnya usia lanjut yaitu 65 tahun sampai seterusnya sebagai masa senium. Menurut WHO, batasan umur lanjut usia meliputi yang pertama usia pertengahan middle age adalah kelompok usia 45 sampai 59 tahun. Kemudian lanjut usia atau elderly antara 60 sampai 74 tahun. Kemudian lanjut usia antara 75 dan 90 tahun. Usia sangat tua atau very old di atas 90 tahun. Menurut Siti Khalifa 2018 pada buku yang berjudul Keperawatan Gerontik Komprehensif menjelaskan bahwa batasan lansia dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama usia lanjut presenilis di mana pralansia yaitu antara usia 45 sampai 59 tahun. Kemudian usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas, dan yang terakhir usia lanjut beresiko yaitu usia 70 tahun ke atas
atau usia 60 tahun ke atas dengan masalah kesehatan. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada lansia, di mana perubahan yang pertama ada perubahan fisik. Perubahan fisik banyak terjadi pada perubahan sel, perubahan kardiovaskular, perubahan sistem nafas, perubahan integumen, perubahan sistem persyarafan, perubahan muskuloskeletal, perubahan gastrointestinal, perubahan pada pendengaran, dan perubahan pada penglihatan terjadinya pada respon menurun terhadap sinar, akomodasi menurun, lapang pandang menurun, dan katarak pada lansia. Selanjutnya ada perubahan psikologis. Perubahan psikologis pada lansia dapat dilihat dari kemampuannya beradaptasi terhadap kehilangan fisik sosial, emosional, serta mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan hidup kepuasan hidup, ketakutan menjadi tua dan tidak mampu produktif lagi memunculkan gambaran yang negatif terhadap proses menua. Selanjutnya itu perubahan psikososial, di mana perubahan psikososial pada lansia ialah munculnya rasa kesendirian, kehampaan, kesedihan, kesepian, melihat ketika lansia lain meninggal akan muncul perasaan dan pemikiran kapan meninggal. Kemudian pada masalah yang terjadi pada lansia, pada masalah fisik, masalah yang dihadapi oleh lansia adalah masalah fisik yang mulai lemah. Sering terjadinya radang kesedihan ketika melakukan aktivitas yang cukup berat, tidak terlihat mulai kabur, capek dan mulai kurang, serta daya tahan tubuh yang menurun, sehingga sering sakit, serta lansia mempunyai risiko jatuh karena menurunnya fungsi keseimbangan tubuh. Masalah kognitif atau intelektual pada lansia, masalah yang dihadapi lansia terkait dengan perkembangan kognitif adalah mulai melemahnya daya ingat terhadap suatu hal atau pikun dan sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Kemudian ada masalah emosional. Masalah yang dihadapi terkait dengan perkembangan emosional adalah rasa ingin berkumpul dengan keluarga yang sangat kuat, sehingga tingkat perhatian lansia kepada keluarga menjadi sangat besar. Selain itu, lansia sering marah apabila ada sesuatu yang kurang sesuai dengan kehendak pribadinya. Nah, selanjutnya ada konsep dasar vertigo. Definisi vertigo misal dari bahasa Latinnya itu vertere, yang dapat diartikan berputar, dan ego yang berarti kunci. Itu merupakan subtipe dari dizziness yang dapat didefinisikan sebagai ilusi gerak. Dan yang paling sering adalah perasaan atau sensasi tubuh yang berputar terhadap lingkungan atau sebaliknya. Lingkungan sekitar kita rasakan berputar. Vertigo bukan merupakan suatu penyakit, tetapi merupakan kumpulan gejala atau sindrom yang terjadi akibat gangguan keseimbangan pada sistem vestibular ataupun gangguan pada sistem syaraf pusat. Ketiga adalah adanya sensasi gerakan atau gerakan dari tubuh atau lingkungan sekitarnya dengan gejala lain yang disebabkan oleh gangguan alat keseimbangan tubuh oleh berbagai keadaan atau penyakit. Dengan demikian, vertigo bukan suatu gejala pusing begitu saja, tapi merupakan suatu kumpulan gejala atau sindrom yang terdiri dari gejala somatik dalam dalam nistagmus atau untoble, otonomik, pucat, perlu dingin, mual, dan muntah. Dizziness lebih mencerminkan keluhan rasa gerakan yang umum tidak spesifik, rasa goyang, kepala ringan, dan perasaan yang sulit dilukiskan sendiri oleh penderitanya. Pasien sering menyebutkan sensasi ini sebagai familiar, sedangkan giddiness berarti dizziness atau vertigo yang berlangsung singkat. Pada sistem vestibular terletak pada tulang temporal telinga dan terdiri dari labirin, saraf vestibulocochlearis, nucleus vertibularis, cerebellum. Pada etiologi, menurut Sutarmi, Rusdi, dan Abdul 2019, penyebab vertigo dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adanya otologi. Otologi ini merupakan 24 sampai 61 kasus vertigo paling sering dapat disebabkan oleh BPPV atau bening profesional prostitusional vertigo. Penyakit Meniere Pares, Neurus Neurus 8 atau vestibulocochlearis maupun otitis media.
Yang kedua atau neurologis merupakan 23-30%, di mana ada gangguan cerebrovaskular batang otak, cerebellum, ataksia karena neuropati, gangguan visus, gangguan cerebellum, sklerosis multiple, yaitu suatu penyakit saat sistem kekebalan tubuh menggerogoti lapisan pelindung saraf. Malformasi jari yaitu anomali bawaan di mana cerebellum dan medula oblongata mencolok medula spinalis melalui foramen magnum. Selanjutnya ada vertigo cervical. Yang ketiga yaitu internal kurang lebih dari 33% dari keseluruhan kasus terjadi karena gangguan kardiovaskular. Penyebabnya bisa berupa tekanan darah yang naik atau turun, aritma kordis, penyakit jantung koroner, infeksi, hipoglikemia, serta intoksikasi obat, misal misal nifedipin, benzodiazepin, Xanax. Yang keempat, psikiatrik terdapat pada lebih dari 50 kasus vertigo. Biasanya pemeriksaan klinis dan laboratoris menunjukkan hasil dalam bebas normal. Penyebabnya biasanya berupa depresi, fobia, ansietas, serta psikomatis. Dan yang kelima, fisiologi misalnya vertigo timbul ketika melihat ke bawah saat kita berada di tempat yang tinggi. Kemudian ada klasifikasi di mana vertigo diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan saluran vestibular dan non-vestibular yang mengalami kerusakan, yaitu vertigo perifer dan vertigo sentral. Di mana vertigo dapat dibagi menjadi dua, yaitu vertigo vestibular. Vestibular adalah salah satu organ bagian dalam telinga yang senantiasa mengirimkan informasi tentang posisi tubuh ke otak untuk menjaga keseimbangan. Vertigo timbul pada gangguan sistem vestibular yang menimbulkan sensasi berputar. Timbulnya episodik diprovokasi oleh gerakan kepala dan biasanya disertai dengan rasa mual dan muntah. Berdasarkan letak lesinya, dikenal dua jenis vertigo vestibular, yaitu vertigo vestibular perifer. Vertigo vestibular perifer terjadi jika terdapatnya gangguan di saluran yang disebut dengan kanalis simirkularis, yaitu telinga bagian tengah yang bertugas untuk mengontrol keseimbangan. Pada vertigo vestibular sentral terjadi jika ada sesuatu yang tidak normal di dalam otak, khususnya di bagian saraf keseimbangan, yaitu daerah percabangan otak dan cerebellum. Kemudian ada vertigo non vestibular. Vertigo Vertigo sistemik adalah keluhan vertigo yang disebabkan oleh penyakit tentunya, misalnya diabetes mellitus, hipertensi, dan jantung. Sementara itu, vertigo vertigo neurologik adalah gangguan vertigo yang disebabkan oleh gangguan saraf. Vertigo yang disebabkan oleh gangguan mata atau berkurangnya daya penglihatan disebut vertigo ophthalmologis. Sedangkan vertigo yang disebabkan oleh kekurangan fungsi alat pendengaran disebut vertigo otolaryngologis. Selain penyebab dari segi fisik, penyebab lain munculnya vertigo adalah pola pikir yang tidak teratur, seperti kurang tidur, atau selalu memikirkan suatu masalah sehingga stres. Vertigo yang disebabkan oleh stres karena emosional disebut psikogenik. Perbedaan vertigo vestibular dan non-vestibular sebagai berikut. Kemudian ada manifestasi klinis. Menurut Dewanto, manifestasi klinis pada klien dengan vertigo yaitu perasaan berputar yang kadang-kadang disertai gejala sehubungan dengan weak dan lembab, yaitu mual, muntah, merasa kepala berat, nafsu makan turun, lelah, lidah pucat dengan selaput putih lengket, nadi lemah, pusing atau dizziness, nyeri pada kepala, penglihatan kabur, mulut pahit, mata merah, mudah tersinggung, gelisah, lidah merah dengan selaput tipis. Menurut Dewanto, pasien vertigo akan mengeluh jika posisi kepala pada suatu keadaan tertentu. Pasien akan merasa berputar atau merasa sekelilingnya berputar jika akan ke tempat tidur, berguling dari suatu sisi ke sisi lainnya, bangun dari tempat di pagi hari, sesuai yang sesuai tinggi atau jika kepala digerakkan ke belakang. Biasanya vertigo hanya berlangsung 5-10 detik. Kadang-kadang disertai dengan rasa mual dan seringkali pasien merasa cemas. Penderita vertigo biasanya dapat mengenali keadaan ini dan berusaha untuk menghindarinya dengan tidak melakukan gerakan yang dapat menimbulkan vertigo.
Untuk patofisiologinya, kondisi alat keseimbangan baik sentral maupun perifer yang tidak normal atau adanya gerakan yang aneh atau berlebihan, maka tidak terjadi proses pengolahan yang wajar dapat memunculkannya vertigo. Selain itu, jadi pula respon penyesuaian otot-otot yang tidak adekuat sehingga muncul gerakan abnormal mata atau nistagmus, unsteadiness atau antaksia sewaktu berdiri atau berjalan, dan seperti gejala lainnya. Vertigo disebabkan oleh gangguan alat keseimbangan tubuh yang mengakibatkan ketidakcocokan antara posisi tubuh yang sebenarnya dengan apa yang dipersepsi oleh susunan syaraf pusat. Vertigo disebabkan dari berbagai hal antara lain dari otologi seperti Meniere, Reiss, nervus 8, dan otitis media. Dari berbagai jenis penyakit yang terjadi pada telinga tersebut menimbulkan gangguan keseimbangan pada syaraf ke-8 dapat terjadi karena penyebaran bakteri maupun virus. Kemudian ada penata laksanaan. Vertigo biasanya diatasi dengan mengobati sisi pemicu, misalnya vertigo akibat gangguan telinga, maka diobati di bagian telinga. Apabila vertigo diakibatkan pada gangguan penglihatan, maka diobati bagian penglihatan. Pemberian vitamin antihistamin, diuretik, dan pembatasan konsumsi garam yang telah diketahui dalam mengurangi keluhan vertigo. Pencegahan yang diberikan pada vertigo selama ini dapat dilakukan dengan cara farmakologi dan cara non-farmakologi. Pada cara farmakologi, penderita biasanya akan diberikan golongan antihistamin dan benzodiazepin. Salah satu terapi non-farmakologi itu menggunakan teknik atau terapi di mana latihan Brendarov. Brendarov, di mana definisi Brendarov merupakan salah satu jenis pengobatan fisik untuk menangani masalah vestibuler semacam vertigo. Terapi Brendarov merupakan terapi penyebab pada kejadian vertigo yang dilakukan berbeda dengan terapi lain yang harus dilakukan di bawah kontrol tenaga kesehatan. Terapi vertigo ini memberikan efek meningkatkan aliran darah ke otak sehingga dapat memperbaiki fungsi alat keseimbangan tubuh dan memaksimalkan kerja dari sistem sensori. Latihan Brendarov merupakan latihan fisik yang bertujuan untuk melakukan habituasi terhadap sistem vestibular sentral. Selain itu, sebagian ahli berpendapat bahwa latihan Brendarov dapat berdasarkan teori kukulotiatis. Tujuannya, latihan berdarah dapat melancarkan aliran darah ke otak sehingga mampu memperbaiki sistem penglihatan, sistem keseimbangan telinga dalam, dan sistem sensori baik gerakan, tekanan, posisi. Manfaatnya, manfaat pada Brendarov yaitu dapat memperbaiki keseimbangan, mengurangi risiko jatuh, memperbaiki kebugaran. Pelaksanaan vertigo dapat dilakukan pertama lakukan dengan gerakan duduk tegak di atas tempat tidur, tegakkan kepala 45 derajat pada sebelah kiri, berbaring sebelah kanan dengan waktu 30 detik, tarik posisi duduk, Gerakan kepala 45 derajat pada sebelah kanan, berbaring ke sebelah kiri dengan waktu 30 detik, kembali ke posisi tegak atau duduk. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian pada bab 3 ada kerangka konsep, di mana kerangka teori bisa dilihat pada kerangka teori yang telah di. Kemudian untuk kerangka konsepnya, di mana kerangka konsep penelitian ini berfokus untuk melihat pengaruh terapi Brendarov terhadap pengendalian gejala pada lansia. Yang digambarkan sebagai berikut, pada variabel independen terdapat terapi Brendarov, variabel dependennya terdapat pengendalian gejala pada lansia. Untuk hipotesisnya, di mana hipotesis merupakan predikasi awal dari suatu hipotesis awal penelitian yang berupa hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Dari kerangka konsep di atas, hipotesis penelitian ialah ada pengaruh pemberian terapi Brenner terhadap pengendalian gejala vertigo pada lansia. Kemudian pada bab 4 metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan kuantatif. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk pra-eksperimental. Menurut Sugiono tahun 2017, desain pra-eksperimental ialah desain eksperimen yang sungguh-sungguh karena masih terdapatnya variabel luar yang ikut berpengaruh dalam pembentukan variabel dependen. Dan penelitian ini merupakan rancangan grup, post test desain. Pada penelitian ini, para responden akan diberikan kuesioner sebelum dilakukan latihan Brendarov. Kemudian, para responden akan diberikan kuesioner untuk melihat apakah adanya penurunan terhadap pengendalian gejala vertigo setelah dilakukannya latihan Brendarov.
Desain yang dimaksud di atas ialah digambarkan sebagai berikut. O1, kemudian X, kemudian O2, nilai pra-test dan treatment, kemudian nilai proses. Bulan tempat adalah penelitian, waktu penelitian adalah di mana tanggal, bulan, dan tahun di mana penelitian akan dilakukan. Sedangkan tempat di mana penelitian akan dilakukan untuk memecahkan masalah penelitian pada tanggal, bulan, dan tahun penelitian yang akan dilakukan. Populasi, sampel populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek, yang mempunyai kuantitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling karena populasi tidak jumlahnya. Kemudian ada variabel. Variabel peneliti adalah satu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ada variabel dependen dan independennya. Definisi operasional adalah satu atribut atau sifat nilai objek yang kita memiliki variasi tertentu yang peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sini bisa kita lihat dari definisi operasionalnya. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan penelitian ini adalah lembar kuesioner, lembar observasi, SOP, standar operasional prosedur, latihan Brendarov. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawab. Alat ukur untuk mengetahui pengendalian gejala Brendarov adalah kuesioner. Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah DHI atau Disease Hadicap Inventory. Pengumpulan data dalam penelitian ini, penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini merupakan kuesioner. Kuesioner yang diberikan mendapatkan primer, itu kuesioner SOP dan DHI. Teknik pengumpulan data bisa terlihat yang digunakan penelitian dan sekunder. Data primer adalah sumber langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik menggunakan pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini bisa kita lihat pada slide. Kemudian ada analisa data univariat. Intinya etika penelitian di mana ada surat persetujuan atau informed consent. Lebar persetujuan diberikan kepada setiap responden yang memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, serta dampak yang akan terjadi dalam diri responden. Kemudian tanpa nama, anonim, nama dari responden yang boleh dicantumkan pada lembar pengumpulan data untuk menjaga kerahasiaan responden. Kerahasiaan atau confidentiality data informasi diperoleh oleh responden akan dijamin kerahasiaannya oleh si peneliti. Kemudian daftar pusaka kita bisa dilihat pada slide. Kemudian ada lampiran. Di sini ada prosedur pelaksanaan. Kemudian ada lembar post retest dan post-test. Baik, terima kasih. Saya telah selesai melakukan presentasi terhadap proposal penelitian yang akan saya lakukan nantinya. Kalau begitu, saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing saya dalam melakukan pembuatan proposal ini. Kemudian saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.